ada petani yang memang dia disupport benih dari trader, dari bakul jagung istilahnya. Bakul jagung ini terafiliasi sama feed mill. Pasar yang ada kita jaga dengan kualitas dan inovasi ya. Yang kedua ya kita bikin yang baru lagi untuk mungkin ke depan punya segmen pasar baru lagi. Kenapa? Karena kan pupuk sekarang susah. Kalau dia merespon kalau ada pupuk banyak aja kan susah nanti. Nggak bisa berproduksi bagus kalau pupuk nggak banyak. Feed mill, itu gimana kerjasama dengan feed mill itu? Jadi gini ya, itu kan feed mill itu kan peluang ya. Mereka kan selalu beli jagung banyak tuh dari trader ya biasanya mereka bilang kan atau supplier mereka ya. Jadi di semua wilayah jagung itu channeling kan pasti jual ke feed mill dan feed mill itu cenderung punya jaringan sendiri di luar jaringan distribusi benih normalnya. Jadi ada petani memang dia nggak beli benih di toko. Ada petani yang memang dia disupport benih dari trader, dari bakul jagung istilahnya. Bakul jagung ini terafiliasi sama feed mill. Nah, ngeliat peluang itu, kita engagement lah ke beberapa feed mill nasional. Kenapa nggak pakai, kan ini bisnis juga buat mereka nih. Daripada trader itu beli benih entah dari mana, kenapa nggak beli benih dari tempatmu aja. Yang kedua, kalau beli benih yang umum, kan yang dapat nama umum doang. Kalau ini kita develop eksklusif brand, itu kan secara bisnis akan jadi punya si feed mill itu. Akhirnya kita bikin demo plot dengan si feed mill tadi lewat trader dia. Jadi kita tanam, kemudian ternyata happy, akhirnya ya kita kolaborasi nih. Jadi distribusi kita yang khusus tadi itu nggak lewat distributor. Jadi lewat langsung ke feed mill. Jadi mereka yang distribusi ke bawah melalui trader tadi. Akhirnya ke petaninya. Jadi petani-petani binaannya mereka itu yang pakai benih si feed mill tadi yang kolaborasi sama kita. Jadi petaninya juga udah dapat kepastian pasar ya. Bener. Selain jadi dia dapat benih dan kepastian pasar. Bener. Gitu ya. Jadi memang kan tadi ya beberapa wilayah itu, contoh di Gorontalo itu 50% petani itu dapat benih dari toko. Hampir 50% petani itu dapat benih dari trader, dari bakul jagung. Ini kan ada afiliasinya connect ke feed mill, itu yang coba kita masukin pasarnya. Dan ini tahun kedua kita jalan itu ya, mudah-mudahan sih akan menjadi tren market baru sih bagaimana kita kolaborasi kita tadi. Dan ini peluang juga buat teman-teman yang mungkin perusahaan dalam negeri ya mau main ke sana ya, karena kan untuk PMA mungkin nggak segampang itu agility-nya untuk bisa dealing dengan perusahaan lokal tadi ya, terkait sama eksklusif brand dan lain-lain. Kelebihannya kalau kita punya produk adalah kita bisa dengan mudah ya. Benar. Kalau kita mau mengembangkan, kalau kita mau ngatur sesuatu, kalau kita mau bikin segmen baru, kayak gitu-gitu memungkinkan ketimbang kalau kita kerja meskipun dia multinational company dan udah pasti pangsa pasarnya, tapi untuk pengembangan dan inovasinya mungkin akan banyak yang harus kita ikuti ketentuan dari pusatnya gitu ya. Lama lah approvalnya global sama mereka. Kita kan kalau kita bilang hari ini ada petani komplain nih, itu kan kita bisa langsung dengar nih. Sebagai pemilik kebijakan ya, kita bisa langsung putuskan ini harus begini tanpa harus nunggu lama kan. Jadi boleh dibilang ya ini buat teman-teman ya, perusahaan dalam negeri itu lebih punya agility terhadap situasi di pasar. Harusnya kita lebih gampang merespon. Simpel aja, kemarin yang sama kita kemudian dari free market kemudian kita masuk ke benih bantuan. Itu dalam waktu 1 minggu kita switch ke sana untuk bisa ngerubah alur bisnisnya kan. Artinya which is kalau kita ngomong perusahaan umum yang akan susah untuk dapat approval begitu kan. Kalau kita kan cepet. Jadi besok ada situasi pasar berubah ya kita akan mudah fit in sama situasi itu. Mestinya sih itu yang jadi nilai lebihnya harusnya untuk perusahaan dalam negeri. Kalau kayak MNC gitu, mereka dari global, mereka bawa pasar untuk Indonesia. Nah, kalau produk lokal Raja nih, bisa nggak dibawa ke kelas internasional? Kita tahun berapa ya? 2020 kita start. Jadi dulu kan saya di industri tembakau ya, sebelum masuk ke industri benih jagung. Jadi ada kolega kita itu orang Sri Lanka.
Kebetulan dia sudah pensiun, dia punya perusahaan makanan, industri makanan. Nah, dan perusahaan industri makan tuh butuh banyak jagung. Dia kemitraan, dia tanam, kemudian dia beli. Akhirnya kita kenalkan produk kita. Tahun 2019 kita start kenalkan. Akhirnya 2019 akhir itu dapat approval untuk bisa ekspor ke sana. 2020 kita ekspor. Jadi udah ekspor udah ekspor kita dari tahun 2020, nggak banyak sih, tapi ya lumayan Tetap lah, ada aja value ekspor lebihnya ya, lah iya. kan gitu. Jadi dan sampai hari ini ya syukur mereka happy dengan produk yang kita kirimkan, dan secara apa namanya kesesuaian lahan dan lain-lain pun mereka juga katanya cocok. Yang kedua juga mereka kan butuh karbohidrat tertentu, protein tertentu. Ternyata ini bisa dipenuhi. Dulu mereka impornya dari Thailand. Jadi semenjak kenal kita, sekarang dia impornya dari Indonesia. Oh gitu. Jadi ya, Nah berarti kalau Sri Lanka bisa terima di awalnya impor dari Thailand, bisa ekspor ke Thailand juga dong? nah ini yang lagi kita mulai tahun lalu coba juga engagement ke beberapa kenalan ya di Vietnam, di Thailand, terutama yang memang dia non GMO, karena kan memang base produk kita kan masih non GMO ya, yang konvensional produk. Kita coba tawarkan ke India juga, sempat kita tawarkan, lagi uji coba sih, mudah-mudahan lah. Biasanya kan butuh waktu paling nggak 1-2 tahun ya sampai dapat approval dari kementerian sananya kan, dari pemerintah sana approve, produknya cocok, mereka ngajukan impor permit. Dari impor permit itu ya sudah kita ngajukan ekspor. Jadi meskipun lokal tapi bisa kelasnya mendunia gitu ya? Ya seperti moto kita kan Raja pasti bisa, R7 mendunia. Oh gitu, jadi memang targetnya mendunia ya? Ya, Luar harapan kita ke biasa. sana. Kita pernah ngobrol sama salah satu investor, nggak usah sebut di Asia Pasifik lah. Dia bilang gini, kalau di dunia dari ada Samsung ya, ini sebut merek nih, Samsung itu bisa menguasai dunia. Kenapa di pertanian dari Asia kok belum ada? Kenapa nggak dari Indonesia nih? Contoh benih. Sempat tuh dia mau investment gila-gilaan berapa juta US dollar. Dia bilang enggak lah, kita lokal-lokalan aja dulu lah, saya bilang cari duit dulu. Tapi itu mimpi itu sangat mungkin terjadi karena kan produk PMA yang diproduksi di sini juga sudah sebagian ada yang diekspor kan. Artinya secara quality produk buatan dalam negeri itu, produksi dalam negeri ya, apapun produknya, maupun itu local variety maupun itu PMA ya, itu sangat berpotensi untuk bisa juga dijual ke luar dengan segmen ya tadi tetap harus daerah tropikal dan lain, karena kan ada jenisnya ya, ada yang tropikal, ada yang temperate kan gitu. So selama wilayahnya memang tropikal, harusnya sangat mungkin untuk bisa pakai benih dari Indonesia. Jadi ya mudah-mudahan nih dari kementerian juga bisa sounding nih ke negara-negara lain, misalkan ada kebutuhan benih atau mau trial, mungkin bisa jadi engagement juga buat kita, tambahan peluang untuk bisa ekspor selain yang kita bangun sekarang. Jadi nanti untuk ininya ya, kedepannya, rencana kedepannya, dan dari pemerintah juga mudah-mudahan nanti kita ada kemungkinan. Jadi rencana kedepannya memang arahnya ekspor kan? Ya tetap sih kan kita secara bisnis ya kita memenuhi semua demand yang kita mampu ya. Sekarang kan demandnya ada melalui government project, ada melalui free market, juga ada yang ekspor. Jadi sesuai demand aja kita coba penuhi. Tapi artinya kita sudah tidak menutup diri untuk ekspansi lebih luas secara bisnis. Sambil memang dari kuncinya bisnis itu kan product development. Jadi kita juga ngomongin market, kalau kita nggak siapkan diri kita dengan produk juga akan susah. Alhamdulillah nih kita minggu lalu kita ngelepas 5 varietas baru. Wah luar biasa, selamat ya. Thank you nih ya teman, support dari semua orang, termasuk dari kementerian kan kemarin dipercepat kan, biasanya kan Iya, betul. bulannya harusnya nggak bulan Februari tuh. Nah ini alhamdulillah bisa didorong lebih cepat sehingga ada sidang minggu lalu. Nah ada 2 produk memang yang cukup menarik, 3 sih. Satu adalah dia itu ada yang low end, jadi dia respon terhadap nitrogennya itu nggak terlalu kencang, sehingga kalaupun daerah-daerah yang kan sekarang pupuk susah ya, kita berharap itu tetap menghasilkan walaupun inputnya nggak terlalu banyak. Jadi kita develop produk yang memang responsif terhadap pemupukannya itu nggak seraka amat lah gitu, karena kita tahu jagung kan biasanya mau pupuk banyak nih, kita coba kembangkan varietas yang memang low end, respon pupuknya nggak terlalu tinggi sehingga dengan pupuk yang kurang dia tetap menghasilkan. Yang kedua
kekeringan. Karena kan kayak kemarin kan El Nino lama nih, banyak yang sampai 1 bulan nggak ada hujan. Jadi kita ada produk juga yang memang kita desain kebetulan dapat nih dia irek dan lain-lain, sehingga pada saat kena serangan panas sama kekeringan itu stomatanya berkurang, sehingga dia nggak gampang kering. Terus yang satu lagi itu untuk ketinggian. Jadi ada beberapa wilayah itu kasihan, kayak contoh petani-petani di Sumatera Utara daerah ketinggian. Daerah Itu Karo kalau situ. kalau nggak hibrid yang kuat terhadap hawar dan lain busuk batang, busuk tongkol, nggak bisa berkembang. Kita ada satu varietas yang kita develop untuk daerah ketinggian. Jadi mudah-mudahan tahun inilah, pertengahan tahun atau akhir tahun itu sudah ada di pasar produk itu. Jadi Pak Dedi, untuk ekspor ini apa termasuk bagian dari rencana pengembangan ke depan atau gimana rencana pengembangan ke depan? Oke, kalau pengembangan pasti tujuannya kan customer oriented ya. Jadi hari ini kan segmen pasar kita itu kan ada government, which is sebagai support kita lah terhadap negara. Yang kedua adalah komersial yang free market tadi, yang lokal, yang domestik. Kemudian juga ada ekspor tentunya. Dimana kan dari tahun ke tahun demandnya pasti meningkat. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan untuk feeding dari kebutuhan dari market yang ada tadi. Cuma ya tadi market kan pasti bergerak, artinya nggak mungkin apa yang kita punya bisa kita penuhi sampai mungkin 5 tahun ke depan. Nah sebelum itu terjadi kita mau ngapain ya, kita harus development produknya. Jadi mengembangkan pasar juga harus align sama pengembangan produk. Jadi pasar yang ada kita jaga dengan kualitas dan inovasi ya. Yang kedua ya kita bikin yang baru lagi untuk mungkin ke depan punya segmen pasar baru lagi. Yang unik adalah di 5 varietas ini ada beberapa varietas yang memang kita peruntukkan atau kita desain untuk segmen tertentu. Contoh kita punya seri yang dia itu agak unik, dia ireknya bagus tuh, agak berdiri nih, irek itu berdiri ya. Itu dia kalau pas kena panas atau kering misalnya 2 minggu 3 minggu, stomatanya itu udah kita uji nih kemarin pakai drone gitu kan, dianalisa dia itu lebih tahan kering. Yang kedua juga dia, jagung itu kan tanaman yang memang cenderung dikasih nutrisi banyak pasti responnya luar biasa kan ya. Kita malah sekarang kita balik, kita coba cari varietas yang nggak terlalu responsif. Kenapa? Karena kan pupuk sekarang susah. Kalau dia merespon kalau ada pupuk banyak aja kan susah, nanti nggak bisa berproduksi bagus kalau pupuk nggak banyak. Hanya kita coba melihat bahwa banyak segmen wilayah di mana kelangkaan pupuk terjadi. Jadi kalaupun adanya cuma terbatas, tanaman tetap bisa berproduksi. Walaupun mungkin nggak tinggi ya, nggak tinggi banget ya, tapi paling nggak secara keekonomian itu itu tetap memberikan nilai lebih buat si petani dengan kondisi yang terbatas tadi. Jadi kita develop varietas itu. Yang kedua kita ada varietas yang memang ada segmen pasar dari ketinggian di atas 1000 mdpl, misal di Sumatera Utara, Karo ke atas, Dairi dan kawan-kawan ya, juga di Jawa Barat ya. Yang resiko terhadap hawar daun, busuk batang, busuk tongkol. Kita punya satu varietas yang memang kita arahkan untuk ke sana. Jadi nantinya petani sana nggak susah lagi. Dulu adalah satu brand yang sampai hari ini jadi rajanya di sana lah. Tapi kasihan, nanti kalau barang itu nggak ada lagi, petani kan mau pakai apa bingung. Nah sebelum itu terjadi ya kita coba berdampingan lah, kita iringi produk yang sudah existing tadi dengan produk kita. So ada apa-apa petani punya pilihan. Jangan sampai nanti nggak bisa tanam jagung atau tanam jagung gagal. Nah itu yang kita develop. Yang kedua, tahun 2022 kita itu ada proyek kerjasama dengan BRIN sebenarnya. Jadi ada fasilitas BRIN ya di Cibinong kalau nggak salah itu. Mereka itu bisa bikin kayak GMO gitulah. Jadi kita bikin varietas yang memang punya ketahanan terhadap glifosat, tapi bukan GMO, namanya genome editing. Ini udah 2 tahun, jadi kita kolaborasi dan itu full financing dari kita. Jadi ada fasilitas daripada kurang dioptimalkan lah ya, hanya kita coba gunakan, kita financing, dan ini udah masuk tahun kedua ya, berharap mungkin nantinya akan ada varietas-varietas baru yang punya ketahanan yang lebih baik dengan adanya genome editing pakai CRISPR enzyme ya. Target kita sih nanti mungkin tahan terhadap glifosat, atau nanti mungkin dia ketahanan terhadap masam, daerah kemasaman. Kita lihat kan ada segmen daerah rawa-rawa tuh di Kalimantan, di Sumatera Selatan, di mana itu cukup unik ya dan marketnya ada. Jadi kalau kita bisa optimalkan dengan produk-produk development yang baru, ya tadi areal yang mungkin agak susah dijangkau dengan produk umum ya kita develop untuk
tadi pengembangan wilayah itu sehingga petani punya pilihan dan punya kepastian kalau dia nanam jagung itu nggak rugi, jagungnya bisa berproduksi dengan baik. Itu sih arah pengembangan kita. Jadi masih akan menciptakan varietas-varietas baru lagi gitu ya? Insya Allah tetaplah kita jalan. Ini untuk yang udah lepas varietasnya mudah-mudahan ditunggu sama teman-teman Sobat Benih nih untuk tahun ini bisa berproduksi gitu ya Pak ya? Ya tahun ini kita start, jadi ada yang varietas lama juga kita produksi, yang baru kita akan segera produksi. Dan ini juga menarik nih, nanti tanggal 9 Maret ya kita ada namanya kontur. Itu kita undang beberapa stakeholder, kalau bisa mungkin dari Kementerian hadir dong nanti, dari Dinas Pertanian juga kita minta hadir, BPSB dan lain-lain termasuk stakeholder kita ya. Itu kita ada seleksi 930 hibrid baru. Wow. Jadi memang target kita setiap tahun tuh minimal ada 500 kombinasi hibrid yang kita uji. Dan alhamdulillah kita kemarin tanam bulan November Desember, nanti bulan awal Maret ini sudah umur di atas 90 hari. Rencana kita mau bikin kontur, kita mau undang orang-orang ya tadi sesuai yang cerita pertama tadi untuk merubah mindset lah bahwa industri dalam negeri itu juga bisa kok. Kita membuktikan ya ada 930 hibrid baru yang silahkan dilihat dan semua punya potensi untuk dikembangkan. Itu teman-teman Sobat Benih kalau mau hadir boleh? Boleh nanti kita akan bikin officially undangan untuk yang mau kita undang. Sobat Benih juga kalau mau datang bisa langsung nanti kontak di layanan kita, ada layanan benihraja.com. Itu bisa kontak situ atau buka aja webnya www.benihraja.com. Itu ada web kita di sana, ada email kita di situ, ada kontak person juga kita di situ. Atau yang tertarik mau jadi grower kita, atau tertarik mau jadi tim komersial atau mengembangkan di wilayah jagung di tempatnya juga bisa kontak ke situ juga. Oke, jadi ini banget ya, terbuka banget untuk teman-teman Sobat Benih yang tertarik dengan bisnis jagung hibrida seperti itu ya. Oke, sudah lama kayaknya kita ngobrol ya. Teman-teman Sobat Benih, kelihatannya kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi lain waktu dalam suasana yang berbeda. Mungkin nanti kita akan ke pabrik ya, Pak Dedi boleh ya. Tuh, kita akan di live ya. Ya, makasih banyak atas kesediaan Pak Dedi datang ke ruangan podcast kami ini. Baru pertama kali kita buka di sini. Oke, terima kasih Sobat Benih. Semoga banyak informasi dan manfaat yang bisa kita terima hari ini. Selamat sore. Salam Sobat Benih.